Betapa menyenangkannya bermain petak umpet dalam satu warna. Selama yang terakhir ditemukan Anda akan mendapatkan 10.000 dolar AS. Aturan permainannya sederhana. Pilih satu warna per orang. Lokasi hanya bisa dipilih di tempat yang terang. Xiao Mei akan bersalah atas tindakannya bukan orangnya. Hitung 1.000 orang di rumah. Hitung 1.000 orang di rumah. Keempat temannya segera mencari tempat tersembunyi. Xiao Lu datang ke sebuah hutan kecil. Jadi dia memutuskan untuk bersembunyi di sini. 3 orang datang ke ruang bioskop. Pakaian Xiao Hong kebetulan sama dengan kursi. Tapi terlalu jelas untuk berbohong di sini. Kemudian dia menemukan beberapa tempat. Xiao Huang tidak berpikir begitu. Keluar dari bioskop secara pribadi, aku datang ke fitting room. Ada gaun merah di ruangan itu. Xiao Hong memutuskan untuk berpura-pura menjadi gaun. Tepat pada waktunya untuk berbaur dengan gaun merah. Xiao Huang dan Xiao Lan juga berpikir ini adalah tempat tersembunyi yang bagus. Kemudian seseorang datang dari luar rumah dan membawa mie. Xiao Lan melihat sebuah danau kecil di kejauhan. Lalu dia langsung masuk. Tapi danaunya hijau. Pakaian biru kecil menonjol di mie. Untuk alasan ini, Xiao Lan harus menyerah. Orang itu terus mencari lokasi tersembunyi. Xiao Lan memilih target di kolam di sekitar rumah. Kali ini dia menyiapkan sekaleng pewarna. Tuangkan pewarna ke dalam kolam. Air menjadi biru seperti pakaiannya. Kemudian kenakan kacamata dan mengungkapkan pendapat Anda di platform sosial. Xiao Lan sudah berakhir. Sekarang hanya Xiao Huang yang tersisa. Dan Xiao Mei akan menemukan angka 1000. Xiao Huang mencari benda kuning di mana-mana di rumah. Anda dapat menemukan lingkaran, tidak menemukan tempat persembunyian yang cocok. Untungnya, Xiao Huang menyelamatkan tangan. Lalu ia membuka baju kuningnya, memperlihatkan pakaian hitam Mili. Xiao Huang berhasil dipindahkan ke Xiao Hei. Lalu ia duduk di kursi hitam untuk makan mie. Sukses terintegrasi dengan kursi. Di sisi lain, Xiao Mei siap untuk mulai mencari, yang ia lewati dari kecil. Sama sekali tidak sadar, waktu pencarian hanya 1 jam. Xiao Mei datang keluar, Xiao Green, bersembunyi di hutan, mendengar suara Xiao Mei. Untungnya, Xiao Mei hanya lewat, tidak menemukan Xiao Lu. Kemudian Xiao Mei datang ke kolam renang. Dan saat ini, oksigen biru kecil adalah mie untuk mie terkena. Biarkan Xiao Mei menemukannya sekilas. Xiao Lan menjadi orang pertama yang dieliminasi. Dan Xiao Lu juga keluar dari hutan. Jadi dia memutuskan untuk mengubah ke lokasi yang tersembunyi. Kali ini dia berbaring di pingfak. Di sisi lain, Xiao Mei kembali ke rumah untuk terus melihat. Dia datang ke kamar pas dan mencarinya dengan santai. Ia tidak menemukan Xiao Hong. Kurasa kalau Xiao Hong bergerak saat ini karena itu akan membuat Xiao Mei takut. Dan Blackie di ruang tamu dengan santai mulai fungsi kursi pijat. Xiao Mei, yang tidak dapat menemukan orang di rumah, datang ke luar lagi. Masih dalam kungfu Xiao Mei berputar. Idiot Xiao Lu ditemukan. Xiao Mei mengeluh bahwa itu Xiao Green terlalu mencolok berbaring di flatpak. Masih ada setengah jam lagi. Sekarang hanya ada Xiao Hei dan Xiao Hong yang tersisa. Xiao Mei berpikir pasti ada orang di rumah Mi. Dia pergi ke bioskop untuk menemukannya. Tidak ditemukan bayangan orang. Saya harus mengatakan bahwa rumah ini terlalu mewah. Xiao Mei, yang menemukan lingkaran, kelelahan. Dia jatuh di barisan depan. Tiba-tiba Xiao Mei mendengar suara aneh. Dia mengikuti suara itu ke Mi kursi pijat. Aku menemukan Blackie tergeletak di atas Mi. Xiao Mei dengan sayang memberinya pijatan kepala. Xiao Hei ditemukan dengan mulus. Sekarang hanya Xiao Hong yang tersisa. Tapi hanya ada 2 menit tersisa. Xiao Mei melihat sekeliling dengan cemas. Dia datang ke ruang fitting lagi. Lihat bolak-balik di gantungan baju. Doa di akhir waktu. Xiao Mei menemukan Xiao Hong. Setelah pemutaran video, tentukan bahwa itu Xiao Hong menjadi pemenang terakhir. Jika Anda mengambil bagian dalam tantangan ini, warna apa yang akan Anda pilih dan di mana harus bersembunyi?